Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul 'azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan. Pernah pada satu ketika Rasulullah didatangi oleh delegasi kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Al-Walid bin Mughirah, beranggotakan Al-Asim bin Waid al-Shahnawi, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka datang menawarkan kepada Rasulullah, halumma ya Muhammad fattabi' dinana wa nattabi' dinak. Hai Muhammad, ikutilah agama kami dan kami juga akan bersedia mengikuti agama kamu. Wa nusrikuka fi amrina kullih. Kita bersepakat bersekutu dalam soal agama kita. Na'budu alihataka sanatan wa na'budu ilahataka sanatan. Na'budu ilahataka sanatan, ilahatana sanatan, wa na'budu ilahataka sanatan. Ayo kita sembah Tuhan kami selama 1 tahun. Kami pun akan menyembah Tuhan engkau selama 1 tahun. Faqala, apa jawab Rasul? Ma'adzallah an nusyrika bihi ghairah. Aku berselindung kepada Allah dari mempersekutukan Dia dengan selainnya. Atas dasarilah turunnya surah Al-Kafirun yang kita bacakan di awal ceramah tadi, yang terjemahnya kira-kira sebagai berikut. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Siapa yang masuk orang kafir itu jelas yang tidak muslim. Jadi itu bahasa Al-Quran. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah sembahanmu. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Kami selama tidak akan menyembah sembahan kamu
dan kamu selamanya tidak perlu menyembah-sembahkan. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Nah, inilah ketegasan yang diajarkan Rasul kepada kita yang terkait dengan persoalan akidah dan ibadah. Tidak ada istilah toleransi, tidak ada istilah kerjasama. Supaya kita punya garis yang jelas agar tidak terjadi yang namanya pencampur adukan persoalan akidah dan ibadah atau ritual-ritual keagamaan. Itu yang disebut dengan sinkritis, campur baur. Kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia. Tahun 2022 besok itu dinyatakan sebagai tahun toleransi. Tidak saja Indonesia tapi berskala dunia. Tak kalah di sini Indonesia juga dicanangkan sebagai tahun toleransi. Berbagai acara sudah dilakukan sebagai persiapan bagaimana kita menyikapi tahun toleransi dunia itu di skala Indonesia. Sumatera Barat mendapat salah satu pilot project dari 8 provinsi. Sumatera Barat mendapat salah satu, mengadakan berbagai macam penyuluhan dalam rangka bagaimana kita menjadikan Sumatera Barat benar-benar toleransi di bidang agama. Lalu apa yang maksud dengan toleransi itu? Itu berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Apa yang dimaksud dengan kerukunan itu? Ada trilogi kerukunan yang dicanangkan oleh Pak Mukti Ali dan dilaksanakan oleh Pak Menteri Agama. Setelah itu Bapak Alamsah, kerukunan intern umat beragama. Bagaimana di dalam kalangan umat seagama tidak terjadi intrik-intrik, tidak terjadi yang namanya cekcok dalam hal pelaksanaan ibadah, karena hanya perbedaan-perbedaan kecil, masalah khilafiyah misalnya. Kita mesti toleransi. Yang kedua, toleransi antar umat beragama, umat yang berbeda agama. Kita harus saling menghargai, menghormati, tapi bukan mencampur baurkan persoalan ibadah dan ritual. Yang ketiga, baru toleransi antara umat beragama dengan pemerintah sebagai pimpinan di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jangan ada lagi saling mencurigai antara kedua pihak tadi. Itu pedoman kerukunan hidup umat beragama. Lalu apa yang ditoleransikan? Toleransi tidak boleh memasuki ranah yang 5. Pertama, akidah, tidak ada toleransi. Yang kedua, ajaran tidak bisa campur baurkan. Yang ketiga, ibadah dari ritual-ritual keagamaan tidak boleh dicampur baurkan. Yang keempat, simbol. Setiap agama mempunyai simbol-simbol yang mereka yakini, yang mereka hormati. Jangan dicela simbol-simbol agama lain, tapi kita juga tidak perlu memakai simbol-simbol agama lain ketika mereka merayakan hari raya mereka misalnya. Dan mereka juga tidak perlu menggunakan simbol-simbol agama kita, supaya terjadi yang namanya toleransi tadi. Yang keempat, tradisi. Setiap agama pasti memiliki tradisi-tradisi yang berlandaskan kepada keyakinan agamanya,
itu tidak perlu dikerjasamakan, ditoleransikan. Kemudian kandungan kerukunan itu meliputi 3 hal. Pertama, menghormati. Kita cukup menghormati saja. Yang kedua, kesetaraan. Dan yang ketiga, kerjasama. Tentu kerjasama yang tidak melampaui batas-batas wilayah akidah dan ibadah seperti yang kita jelaskan tadi. Tapi dalam hal sosial, Islam mengajarkan kepada kita, Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan bersikap adil terhadap orang-orang kafir yang tidak mengusik agamamu dan tidak mengusirmu dari negerimu. Berbuat baiklah dan berlaku adillah kepada mereka. Allah suka kepada orang yang berlaku adil. Begitu terbukanya Islam saling menghormati. Boleh kita kerjasama, tapi dalam hal-hal batas-batas hubungan sosial, bukan dalam soal ibadah dan ritual-ritual atau simbol-simbol agama orang lain. Oleh karena itu, di dalam fatwa MUI Sumatera Barat nomor 001 tahun 2017 itu dinyatakan antara lain pada ayat 5-nya mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Ini fatwa MUI yang perlu kita hargai dan perlu kita hormati. Walaupun fatwa itu tidak harus mengikat, tapi tentu ada maksud dan tujuannya untuk menjaga akidah dan menjaga kemurnian agama kita, terutama anak-anak generasi muda kita yang belum begitu faham dengan mana yang batas-batas substansi ajaran agama. Kegiatan-kegiatan agama lain atau ciri khas mereka seperti Natal, Nyepi, Waisak, Cap Gomeh, Tahun Baru, Miladiah, Valentine's Day dan lain bukanlah bagian dari agama Islam, dan umat Islam tidak dibenarkan mengikutinya karena di dalamnya terdapat kekufuran dan kemusyrikan. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang pencegahan konflik, pasal 7 menyebutkan untuk memulihkan kondisi damai dalam masyarakat, setiap orang berkewajiban menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain. Ini dalam Kompendium Regulasi Kerukunan Umat Beragama pada halaman 130. Jadi kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah yang berbahagia, dalam rangka saudara-saudara kita umat agama lain merayakan hari raya mereka, kita cukup menghormati dan menghargai, tapi tidak perlulah kita ikut memakai simbol-simbol mereka dan menyuruh atau memaksakan anak buah kita, karyawan kita untuk menggunakan simbol-simbol. Ini adalah dalam rangka menjaga kemurnian akidah dan ibadah kita sebagai muslim. Kembali kita kepada ayat yang pertama dibacakan tadi sebagai landasan ceramah kita hari ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Demikian saja ceramah singkat kita. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan, salah dan janggal. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا